Selamat sore dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah evangelisasi kita pada sore hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mazmur 100 ayat 2, 119 ayat 16, dan Yakobus 1 ayat 12. Kita sambut dengan melakukan pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Pembela ku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Kita masuk pada doa pembukaan. Ya Tuhan, kami berkumpul dalam satu hati, satu pikiran, dan satu iman, bahwa Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, yang patut kami sembah selamanya. Amin. Pujian, ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi berdema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat silahkan duduk. Bapak Ibu jemaat terkasih, bersama-sama kita akan masuk dalam doa sebelum baca firman Tuhan pada ibadah evangelisasi kita saat ini. Saya ajak kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami boleh tiba pada minggu keempat di bulan Juni ini, 25 Juni, dengan selamat yang daripada Tuhan. Dan kami sedang bersama bersekutu satu keluarga, merayakan evangelisasi, ibadah penghayatan akan Injil Tuhan secara keluarga. Karena itu kami datang mohon Engkau berkenan memberkati, supaya ibadah kami memuliakan nama Tuhan. Dan firman yang hendak kami baca boleh mengokohkan, menguatkan pengharapan kami, termasuk saat bencana global sedang kami hadapi bersama. Kami tahu bahwa jika perahu kami, dunia ini bersama-sama menghadapi dukanya, badainya, Tuhan bersama kami sebagai nakodanya. Dan kami yakin badai ini pasti berlalu dalam perkenan-Mu. Makanya biarlah firman-Mu yang akan terbaca pada hari ini boleh menjadi kekuatan harap kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarlah doa ini. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, dua bahagian Alkitab dipilih untuk dibaca, direnungkan pada ibadah evangelisasi kita saat ini. Bagian pertama dari Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 37, ayat 12, 13, 14. Yehezkiel 37 ayat 12 sampai 14. Bagian yang kedua dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 23. Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 23. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan kepada kita. Yehezkiel pasal 37 ayat 12 berikut. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bagian yang berikut dari Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 23. Ini adalah bahagian dari kisah kematian tetapi juga kebangkitan dari Lazarus. Kita membaca ayat 20 sampai 23 saja. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah.
Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Demikian Bapak Ibu dua bagian Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dipilih, direnungkan menjadi pengokohan untuk hidup percaya di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi hari ini. Sambut renungan, kita lakukan Begitu Indah Kasih-Mu, Yesus. Begitu indah kasih-Mu Yesus, Begitu nyata kuasa-Mu, bila diriku dalam derita, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersamamu. Ulurkan tangan kasih-Mu, agar ku dapat mengiringmu. Glori, haleluya, terpujilah nama-Mu. Sembah sujudku hanyalah padamu. Glori, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Baik, kita lakukan satu kali lagi. Begitu indah kasih-Mu Yesus. Amin. Begitu nyata kuasa-Mu, bila diriku dalam derita, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersamamu. Ulurkan tangan kasih-Mu, agar ku dapat mengiringmu. Glori, haleluya, terpujilah nama-Mu. Sembah sujud hanyalah padamu. Glori, haleluya, terpujilah nama-Mu. Selamat sore, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bahkan menjelang malam. Kita bersyukur menjalani 3 bulan, kita terus dapat melakukan ibadah sekalipun tidak seperti biasanya. Kita melakukannya di rumah-rumah, baik ibadah minggu maupun ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, dan juga evangelisasi. Saya percaya kita menikmati berkat tersendiri, rahmat tersendiri, nikmat tersendiri pada ibadah kita, ibadah gereja-gereja juga pada umumnya, seperti pada saat ini. Dan kiranya juga ibadah pada saat ini membawa berkat, tapi juga penguatan, tetapi juga penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat terkasih, dari 2 bacaan Alkitab yang sudah dipilih, dapat diberi sebuah pokok pikiran atau tema, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya.
badai pasti berlalu. Kita bersyukur bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki tahap baru, new normal. Sudah ada mal-mal yang mulai dibuka, tetapi ibadah minggu dan ibadah evangelisasi khususnya untuk Evata pada bulan Juni bahkan Juli masih akan dilakukan secara online. Kiranya dalam perkenaan Tuhan di bulan yang akan datang itu sudah dapat dilakukan dengan baik, tentu dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan semoga kita dapat melakukannya. Tuhan tidak pernah lalai memenuhi janjinya. Kalimat ini dapat dimengerti, dialami, dan dinikmati dari dua bahagian Alkitab yang kita baca hari ini. Yehezkiel adalah salah satu dari orang-orang yang terikut dibuang ke Babel. Dan dia dipilih menjadi nabi pada saat mereka sedang berada di Babilonia, di mana mereka menghadapi badai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya, sebelum mereka dihancurkan, dikalahkan oleh Nebukadnezar. Luar biasa Bapak Ibu terkasih, sebagaimana kita dapat tahu dari Alkitab, dari kitab Yesaya, Yeremia, termasuk kitab Yehezkiel, bahwa Tuhan berjanji atas hukumannya kepada Israel, dia masih mengasihi. Karena itu benarlah firman yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermis, ia akan menjadi putih seperti salju. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan sayang dan tidak ingat lagi dosa, bila Israel bertobat. Dari Alkitab kita sudah tahu bahwa penghukuman atas mereka itu 70 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Tetapi juga itu berimbang dengan hampir 500 tahun Tuhan setia di atas ketidaksetiaan umatnya. Bukankah Israel menjadi umat pilihannya? Dan sebagai umat pilihannya, ia diperlakukan khusus. Dan mereka diminta untuk hanya menyembah Allah saja. Tapi nyata sebagaimana kita dapat kesaksiannya dari Alkitab bahwa Israel menduakan Tuhan. Mereka menyembah Baal di samping Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan mereka dihukum. Selain bahwa secara moral mereka juga berlaku buruk. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kita di tengah-tengah pandemi hari ini ialah bahwa dari kisah orang Israel dibuang ke Babilonia, kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memenuhi janji. Cepat atau lambat. Pada bacaan kita terdapat aura pengharapan. Kepada Israel dijanjikan bahwa sekali kelak kamu akan kembali. Dan itu pada hitungan 70 tahun. Kita baca dari Alkitab dan itu dipenuhi. Ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Israel yang dibuang itu laksana orang dalam kuburan. Ya, bagaimana mungkin tidak dalam kuburan? Kecuali yang dapat hidup, lebih banyak orang memang mati dan masuk dalam kuburan. Bahkan kalau kita baca pasal 37 menjelaskan bahwa Yehezkiel dibawa Tuhan dalam penglihatannya ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Tulang-tulang yang tidak lagi dikuburkan orang yang mati karena peperangan. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa tulang-tulang itu satu waktu akan dibuat menjadi hidup. Simbol yang hendak dikatakan Tuhan bahwa 70 tahun pasti dipenuhi. Dan yang dibutuhkan dari mereka ialah sabar menanti tahun ke-70. Dan benar, sebagaimana kita dapat baca dari Esra, Hagai, Nehemia, pada tahun ke-70 di bawah pemerintahan Raja Koresi, Tuhan memenuhi janjinya.
badai Israel berlalu, mereka kembali ke tanah perjanjian, membangun kembali hidup. Saudara, pandemi yang sedang kita hadapi haruslah menjadi sebuah peringatan bagi kita. Pertama, kalau Israel dihukum dan kemudian dibebaskan, dibangkitkan, lalu apakah pandemi ini terjadi begitu saja? Bukankah pada pengakuan iman tertulis, pengakuan iman Athanasius, Tuhan menciptakan apa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Corona tidak kelihatan. Apakah Tuhan yang menciptakan atau manusia? Belum ada penjelasan yang jelas. Tapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini ada dalam pengetahuan dan pengaturan Tuhan, maka bisa saja bahwa corona ini adalah bagian yang diciptakan Tuhan. Yaitu Tuhan yang menciptakan baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan tapi akibatnya luar biasa. Dan jika Tuhan yang menciptakannya, maka Tuhan pula yang dapat menghentikannya. Persoalannya ialah, apakah kita memiliki ketabahan untuk menanti saat Tuhan berkenan menghentikannya. Mengingat 100 tahun lalu, 1918, terjadi Spanish flu. Menurut catatan yang dapat kita baca hari ini dan percayai, hampir 100 juta orang meninggal dunia pada waktu itu, 100 tahun lalu. Dan menurut catatan itu serangan kedua yang menyebabkan hampir 100 juta orang meninggal. Saudara, kita sedang memasuki tahap 2 pada pandemi ini. Apakah dia akan berakhir 1 bulan depan, 2 bulan depan, 6 bulan depan, atau 2 tahun? Seperti 1918. Untuk menghadapi ini sebagai orang percaya, yakinlah bahwa badai ini pasti berlalu. Hanya dibutuhkan seperti Israel yang menanti 70 tahun baru mereka dibebaskan. Kita menanti waktu Tuhan. Jika Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mengakhiri. Oleh karena itu, kewajiban kita ialah menghadapi hidup dengan kesetiaan, tetapi juga dengan kedisiplinan. Bahwa Tuhan akan beracara sehingga badai ini akan berlalu. Bukankah setiap agama hari-hari ini menganjurkan supaya berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Juga seperti kita. Juga seperti setiap hari para pendeta memberi anjuran, mari berdoa terus menerus. Sebab kita yakin Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga terus berbicara dan berkarya hari ini. Dan karena itu dibutuhkan kesetiaan, kesabaran. Memang akan ada yang korban seperti sudah jelas. Tetapi juga pasti banyak yang akan hidup seperti hari ini. Oleh karena itu, mari berserah kepada Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Badai pasti berlalu. Pokok yang kedua, kita dikuatkan dari kisah Lazarus yang mati dan bangkit. Dengan sengaja saya memilih 4 ayat saja, sebuah percakapan yang luar biasa yang terjadi antara Maria dan Yesus. Antara keluarga yang sedang berduka dengan Yesus. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Perkataan ini hendak menegaskan bahwa kehadiran Tuhan sungguh sangat menentukan, menjadi yang melepaskan keluarga Lazarus, Maria dan Marta dari pergumulannya.
atas pernyataan ini, Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Dia bilang, iya saya percaya dia akan bangkit tapi pada akhir zaman. Yesus bilang tidak, saat ini dia akan bangkit. Dan kita baca, Lazarus yang sudah meninggal dan sudah dikuburkan 4 hari dibangkitkan. 70 tahun dan 4 hari. Itu berarti pandemi yang sedang kita hadapi tidak akan 70 tahun. Waktunya ada di antara bulan dan tahun. Kalau boleh berpedoman kepada yang telah saya sampaikan tadi pengalaman tahun 1918, maka paling panjang 2 tahun. Dan oleh karena itu dengan new normal hari ini, kita harus meyakini Tuhan hadir dan sedang beracara. Bayangkan kalau kita baca kisah tadi, Yesus tahu bahwa Lazarus akan mati. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, Lazarus akan meninggal. Tapi kita jangan dulu ke sana. Yesus tunggu hari keempat baru datang. Supaya apa? Supaya terjadi peristiwa kebangkitan mujizat. Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhirinya. Oleh karena itu, seperti keyakinan saudara-saudara dari Lazarus, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hadir baik secara fisik maupun tidak secara fisik. Dalam peristiwa Lazarus, Yesus hadir secara fisik. Dalam peristiwa kita, Tuhan tidak akan hadir secara fisik, tapi kehadiran non-fisiknya, kuasanya dan rohnya, itu menjadi kekuatan kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak lalai dalam janjinya dan badai ini akan berakhir. Yang penting kita lakukan ialah berdoa, seperti saya sudah katakan beberapa kali dalam khotbah, supaya kita tidak mati karena corona. Kita memang akan mati, tapi kita ingin mati terhormat. Mati dikuburkan sebagaimana adanya yang patut. Seperti saya sudah katakan pada khotbah pertama saya online. Kematian karena corona itu membuat 3 duka. Duka pertama karena meninggal. Duka kedua dikuburkan dengan protokol yang luar biasa menyedihkan. Dan duka ketiga, bahkan ada pada awal-awalnya, kubur pun menolak. Tempat penguburannya ditolak oleh masyarakat. Tapi syukur kemudian orang berubah. Maka kepada keluarga-keluarga yang telah mengalami kedukaan karena corona, kiranya terus dikuatkan. Badai ini pasti berlalu. Tinggal menunggu waktu. Dan itulah aura pengharapan dari 2 bagian Alkitab yang dipilih disampaikan kepada kita pada evangelisasi ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita memasuki bulan Juli. Amin. Bapak Ibu terkasih, bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk memberi persembahan syukur. Sambil persembahan kita berikan, kita melakukan pujian NKB 128. Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi
taufan gelap ku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur sebab kami dapat mengadakan evangelisasi dalam persekutuan keluarga demi keluarga dalam lingkup jemaat Efata Palu. Pelayanan ini dapat berlangsung karena Tuhan berkenan atas kami semua, baik yang mempersiapkannya maupun yang mengikuti ibadah, seperti nyata di hadapan-Mu hari ini. Sebab itu kami datang bersyukur untuk perkara ini. Kiranya Engkau dipermuliakan, nama-Mu terus ditinggikan, firman-Mu terus diberitakan, supaya kehidupan kami tidak merasa sendiri. Di kehidupan kami dihiburkan kala kami berduka, dikuatkan kala kami lemah, disembuhkan kala kami sakit. Oh Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu bagi seisi rumah tangga kami. Seperti sebagaimana Tuhan telah nyatakan sampai pada hari ini. Seperti itulah kiranya ke depan, di dalam menjalani hidup dalam tatanan kehidupan baru new normal yang ditetapkan dengan protokolnya. Kiranya kami mendapat berkat perlindungan oleh perkenan-Mu. Tidak ada sesuatu yang sia-sia kami lakukan karena Tuhan berkenan mengiringi dengan perkenan-Mu. Maka semua kami, baik yang lanjut usia, yang lebih banyak tinggal di rumah bahkan sakit, maupun yang aktif dan masih produktif dan harus bekerja, perlindungan Tuhan berlaku. Kami tahu Tuhan seperti firman-Mu hari ini yang telah Engkau nyatakan bagi Israel zaman pembuangan, bagi keluarga Lazarus, Maria dan Marta, bahwa janji dan kuasa-Mu berlaku. Maka badai pandemi COVID-19 akan berakhir pada waktunya. Badai ini pasti berlalu. Jika Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mengakhiri. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu, dan kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Hidup dengan disiplin, dengan protokol kesehatan. Nyatalah ya Tuhan bahwa hidup ini begitu sangat berarti.
hidup yang satu kali saja untuk setiap orang. Kami syukurkan dan akan jalani dalam penyertaan-Mu sajalah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anggota persekutuan yang sedang dirawat di rumah sakit dan sakit, kami mohon kesembuhan. Bagi anggota persekutuan dan jemaat yang berduka cita, dihiburkan. Bagi keluarga-keluarga yang telah membangun rumah tangga dalam ibadah yang sudah berlangsung pada tanggal 23 dan masih akan berlangsung pada tanggal 27 dan masih akan berlangsung pada Juli tanggal 7. Diberkati para pendeta yang telah dan akan melakukan. Diberkati para penatua yang mendampingi. Diberkati seluruh keluarga yang telah menikmati sukacita perkawinan di tengah-tengah pandemi ini dan yang akan melakukannya. Perlindungan-Mu berlaku. Semua yang aktif untuk menjadi sarana sehingga ibadah berlangsung, Tuhan lindungi. Tuhan, kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami, secara khusus keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Koni bersama Ibu terkasih, kedua-duanya menjanda. Penghiburan-Mu terus akan berlaku, bahkan semua yang berduka dihiburkan. Ya Tuhan, terima kasih bahwa hanya kepadamu saja kami taruh pengharapan kami. Kepadamu saja kami berlindung dan menyerahkan hidup kami. Kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang disertai selalu oleh Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan semua teman-teman yang sudah terlibat dalam mempersiapkan seluruh ibadah-ibadah kami. Diberkatilah ya Tuhan jemaah Tuhan. Bila Engkau berkenan dan Tuhan menaruh roh penglihatan dan kemampuan untuk memikirkan pada bulan Agustus yang akan datang, kiranya kami dapat melakukan ibadah di gereja. Jika Tuhan berkenan, maka kami akan melakukannya. Tuhanlah yang akan menetapkan kepada kami menurut situasi yang sedang dan akan berlangsung. Sebab Engkaulah penguasa jagat raya dan semua perkara yang terjadi. Kepadamu kami taruh. Kiranya rencana itu dapat dilakukan sesuai kasih. Begitu banyak orang lain yang kami dapat doakan, anggota keluarga kami yang jauh, terpisah, dan tidak bisa bertemu satu sama lain, ada di antar daerah, karena pandemi ini tidak bisa saling mengunjungi, terlindungilah kiranya semuanya. Kami dapat bertemu pada waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberi persembahan syukur pada ibadah ini. Diberkatilah persembahan evangelisasi kami. Kiranya gereja-Mu terus menjadi kesaksian akan kehadiran berkat kuat kuasa-Mu dalam pelayanannya. Diberkati setiap keluarga dengan hidup dan pekerjaan usaha mereka. Diberkati setiap hati yang selalu memberi, selalu bersyukur kepadamu. Dan biarlah pemanfaatannya dalam perkenaanmu sungguh-sungguh terkelola dan memuliakan nama Tuhan. Kami doakan bangsa kami Tuhan secara bersama, kiranya semuanya berada dalam situasi terkendali oleh kuasa Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses belajar baik di rumah ataupun pada waktu-waktu tertentu sudah harus bertatap muka, kami percaya Tuhan menetapkan waktu yang tepat sehingga semuanya terselamatkan dari ancaman corona ini. Terima kasih Bapak bahwa dengan corona kami satu dalam doa, kami satu dalam kegiatan bersama, bahkan kami saling mendoakan satu sama lain. Karena itu biarlah nama-Mu dipermuliakan, termasuk di tengah-tengah pandemi ini. Dengarkanlah doa kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari berdiri.
Bapak Ibu. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Amsal 10 ayat 29. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia pandu? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, masuk saat teduh. Bapak Ibu Jemaat terkasih, terima kasih untuk bisa berevangelisasi bersama. Tuhan memberkati kita, kuat sehat selalu, sukacita dianugerahkan. Terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian, demikianlah ibadah online evangelisasi saat ini. Pendeta dan Majelis Jemaat GKST Fatapalu mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.